Siapa yang tak kenal dengan Kota Kudus? Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Jepara ini memiliki kultur pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai kota santri, Kabupaten Kudus lekat dengan para pecinta ilmu serta pendidikan. Tidak hanya pesona wisata yang memikat, Kabupaten Kudus juga memiliki corak khas serta kultur pendidikan yang kuat. Tak heran, kini banyak sumber daya manusia yang unggul tercipta dan lahir buah hasil dari sistem pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Kudus. Sehingga optimisme lahirnya generasi muda yang unggul dari Kabupaten Kudus tetap menyala. Pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya Fajar Mukti di program Jendela Ilmu. Saat ini saya sedang berada di Kota Kretek atau Kabupaten Kudus, dan di belakang saya sudah ada kelompok bermain Ataskia. Di sini saya akan mencari tahu bagaimana peran KB Ataskia dalam mengembangkan tumbuh kembang anak, khususnya anak usia dini. Untuk mencari tahu lebih lanjut, mari ikuti saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah sudah datang, sudah kami tunggu. Iya. Monggo. Oh iya, ya. Kelompok bermain Ataskia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4 Salam Kidul, Tersalam, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus ini merupakan salah satu kelompok bermain yang menerapkan sistem full day school. KB Ataskia merupakan kelompok bermain yang bercorak sekolah muslim. KB Ataskia berkomitmen membentuk anak-anak untuk mempunyai karakter yang islami, mengedepankan adab dan akhlakul karimah tanpa mengesampingkan karakter lain seperti halnya cerdas, jujur, tangkas, sehat, disiplin, serta percaya diri. Dalam perannya membekali tumbuh kembang anak usia dini, KB Ataskia memegang standar perkembangan anak usia dini yang terbagi atas nilai-nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini anak-anak TKB, Mas. TKB ini sekarang kegiatannya mereka baru mengenal Al-Quran sejak dini atau mengaji. Itu kita lakukan setiap hari, setiap pagi anak-anak selalu mengaji ya sesuai jilidnya masing-masing. Seperti itu, Mas. Itu kira-kira ada target, Bu? Ada target, Mas. Setelah TKB selesai dari sini itu lulus di jilid 6. Maka dia harus jilid 6. Tapi semua itu kan tergantung potensi dari masing-masing anak-anak. Ya. Tapi di sini kita bertugas untuk bagaimana caranya supaya mereka semangat, rajin belajar mengaji. Jadi kami selalu bicara kalau tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Oh, iya, bagus.
Meronce adalah satu kegiatan yang menarik bagi anak. Memasukkan beberapa manik-manik ke dalam benang saat meronce memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja motorik halus. Karena kegiatan meronce membutuhkan kekuatan otot pada jari si anak. Selain itu, meronce membutuhkan konsentrasi penuh. Terlebih lagi saat memasukkan manik-manik ke dalam benang. Hal ini melatih anak fokus dalam menyelesaikan sebuah tugas. Mereka akan berlatih berkonsentrasi penuh tanpa mudah terdistraksi. Manfaat meronce bagi anak selanjutnya adalah melatih kreativitasnya. Dengan meronce, diharapkan muncul keinginan untuk menciptakan bentuk-bentuk yang baru sebagai bentuk kreativitas anak. Nah, pemirsa Lingkar TV, di samping saya ini sekarang sudah ada Bu Lilis selaku Kepala Sekolah KB Ataskia. Selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Mas. Bu, berbicara tentang pendidikan anak usia dini, Bu. Ya. Sistem pengajaran di KB Ataskia sendiri itu seperti apa, Bu? Ya. Jadi sistem pengajaran kami di sini Mas, kami itu mengembangkan 6 bidang potensi anak. Jadi ada motorik kasar, motorik halus, bidang kognitif, bahasa, seni, dan IMTA. Semua itu kita kembangkan setiap hari melalui kurikulum yang kita susun, sehingga kita harapkan potensi anak nanti akan berkembang sesuai usianya, seperti itu. Baik Bu, untuk berbicara terkait pendidikan anak usia dini, Ya. peran dari PAUD sendiri bagi pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih Bu? Iya, perannya sangat besar sekali Mas, gitu. Jadi kalau diibaratkan, pendidikan anak usia dini itu seperti halnya membangun sebuah rumah. Nah, posisi PAUD itu pada pondasinya. Kalau pondasi sebuah rumah itu baik, maka bangunan nanti itu juga akan baik. Jadi peran pendidikan anak usia dini itu ditentukan dari bagaimana kita membentuk pondasi itu. Apakah pondasinya kuat atau tidak? Seperti itu. Jadi di usia dini itu adalah pondasinya. Kalau di usia SD itu di tiangnya, kalau di SMP itu dindingnya, kalau di SMA itu atapnya. Nah, kalau di bangku kuliah itu adalah finishingnya saja Mas, gitu. Jadi alangkah sangat berperannya pendidikan anak usia dini itu bagi sebuah ketahanan bagi seorang anak. Seperti itu. Apalagi kan ada anggapan bahwa anak di usia dini itu merupakan di masa-masa emas seperti itu. Ya, betul Mas. Ya, golden age ya Mas. Golden age ya. Bu, terkait tadi kan anak-anak diajarkan untuk bersosialisasi. Nah, di KB Ataskia ini seperti apa Bu pengajarannya, Bu? Jadi sosial dan emosi itu merupakan target pertama kita Mas, gitu. Jadi dari usia 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, target utama kita adalah dalam sosial dan emosinya selain dalam hal keagamaannya, ngoten ya. Karena ketika sosial dan emosi anak itu matang, maka kedepannya perkembangan anak-anak itu akan bisa mudah kita dapat. Nah, cara-cara mengembangkan kegiatan sosial dan emosi di sini itu ada banyak cara, Mas. Misalnya dengan mereka berbagi mainan, mereka antri, mereka saling berbagi makanan yang mereka punya, terus memberikan penghargaan pada temannya yang sudah berhasil, memberikan applause, memberikan reward pada temannya, kemudian membantu teman yang jatuh. Nah, itu semua itu konkretnya mengembangkan kegiatan sosial dan emosi di Ataskia, seperti itu. Dan semuanya itu diajarkan setiap hari, Bu? Setiap hari, Mas. Dari pagi sampai nanti ketika mereka pulang, kegiatan sosial dan emosi itu akan selalu kita kembangkan. Tadi juga menyinggung soal mengenalkan agama begitu. Nah, di KB Ataskia itu seperti apa, Bu? Alhamdulillah di KB Ataskia karena memang kita basicnya sekolah muslim. Jadi untuk pendidikan agama itu kita menempati jam belajar yang lebih banyak, Mas. Kalau materi-materi yang lain itu 30 menit di 1 jam pelajarannya, untuk kegiatan keagamaan itu 2 jam pelajaran. Jadi 30 menit kali 2. Dan itu kita lakukan dari pagi ketika mereka datang sampai nanti pulang. Dalam artian kan ketika mereka datang kan kita sambut, kita sapa dengan salam, assalamualaikum nak. Mereka menjawab
Waalaikumsalam. Terus kemudian mereka masuk ke kelas, mereka mengucapkan salam kembali, mereka masuk dengan kaki kanan. Itu adalah adab-adab keislaman yang kita ajarkan sampai nanti mereka juga ada wudhu, sholat jamaah, terus ada kegiatan mengaji yang setiap hari itu kita lakukan seperti itu. Dan itu detail Bu ya, sampai melangkahkan kaki segala macam. Iya, detail Mas. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kita lakukan pada anak-anak supaya anak-anak itu belajar untuk meneladani Rasulullah bagaimana bersikap yang baik sesuai tuntunan agama Islam. Nah, untuk mengajinya sendiri itu seperti apa Bu? Ya, mengajinya itu kita lakukan di pagi hari Mas. Pagi hari, Dan kalau untuk anak usia 2 sampai 4 tahun itu kita bikin buku sendiri. Bukunya itu bentuk strawberry. Jadi supaya anak-anak itu lebih tertarik. Terus mereka juga nggak merasa berat dengan buku-buku formal gitu ya. Itu kita bikin sendiri untuk kalangan kita sendiri aja, ngoten. Nah, untuk anak-anak yang TK itu kita menggunakan qiraati. Qiraati jilid 1 sampai 6 kita ajarkan secara klasikal dulu, setelah itu baru individual. Artinya memang ada cara menarik anak-anak agar tertarik untuk mengaji. Iya, sangat perlu Mas itu. Terkait berbicara terkait pelatihan motorik ini Bu. Iya. Di KB Ataskia sendiri metode seperti apa yang dilakukan Bu? Ya, jadi untuk motorik itu kan ada motorik halus sama ada motorik kasar. Nah, yang pertama kita kembangkan untuk anak usia dini itu kegiatan motorik kasar Mas. Jadi mereka berlari, naik mainan seperti ini, naik tangga, main bola, lompat tali itu dalam rangka mengembangkan olah motorik kasar mereka, karena kita tahu bahwa perkembangan otak itu sangat dipengaruhi oleh kesuksesan dari perkembangan motorik kasarnya anak-anak. Nah, setelah itu kegiatan motorik halus itu kita lakukan di kelas. Misalnya melalui kegiatan makan, mereka nggak kececer makan, mereka meronce seperti tadi, mewarnai, menggambar, dan kegiatan-kegiatan motorik halus itu yang intinya itu kegiatan yang menggunakan jari-jari tangan mereka. Sebenarnya seberapa penting sih Bu pelatihan motorik itu bagi anak di usia dini? Iya, sangat penting ya Mas ya. Karena itu tadi saya pernah membaca bahwa perkembangan otak anak itu sangat dipengaruhi oleh kesuksesan dari kegiatan motorik kasar dan kematangan motorik halus mereka. Kedepannya kematangan motorik halus itu nanti akan mereka pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka nanti belajar di SD menulis, menggambar, di kegiatan sehari-hari di rumah yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan. Itu harus kita latihkan setiap hari pada anak-anak usia dini. Dan itu memang masanya di anak-anak usia dini seperti itu. Iya, betul. Ya, berbicara untuk peran orang tua ini, ya. Mereka menyekolahkan di KB begitu. Ya. Nah, peran orang tua sendiri untuk sebagai tambahan bekal kepada anak itu seperti apa Bu? Ya, jadi kan seperti ini Mas, sekolah itu kan hanya membantu orang tua dalam rangka menumbuh kembangkan potensi mereka. Jadi tugas utama pertumbuhan seorang anak itu kan orang tua, nggih. Jadi sekolah itu hanya membantu. Jadi sebetulnya tugas utama itu adalah orang tua dan sekolah itu hanya membantu. Jadi alangkah baiknya sekolah dan orang tua itu saling bekerja sama, saling membantu dalam rangka mengentaskan tumbuh kembang putra dan putri mereka. Nah, itu ada langkah tersendiri nggak Bu dari orang tua sendiri untuk sekedar memberi bekal tambahan gitu kepada anak-anaknya? Iya, itu sangat diperlukan Mas. Jadi makanya di sekolah ini tuh ada kegiatan parenting, Nah, parenting itu sangat dibutuhkan oleh orang tua dalam rangka membekali orang tua untuk bagaimana sih cara mendidik putra dan putri mereka. Nah, itu kalau di sekolah ini kita lakukan dengan kegiatan parenting yang kita selenggarakan setiap bulan sekali. Artinya memang ada bekal yang diberikan kepada orang tua Bu ya? Iya, ada Mas, ada. Ya, ini isu menarik Bu. Saat ini memang gadget itu menjadi hantu begitu bagi anak-anak. Nah, menanggapi hal itu Bu dari kepala sekolah KB Ataskia sendiri seperti apa? Iya, gadget itu ya Mas, satu memang punya sisi yang positif, tapi selain itu gadget juga punya sisi yang negatif, Tidak kita pungkiri bahwa
saat ini kita sepertinya nggak bisa hidup tanpa gadget, ngoten ya. Nah, tapi di sisi lain gadget itu juga punya pengaruh yang tidak positif pada anak-anak, itu sangat banyak sekali, sangat mempengaruhi dari sisi psikologi dan sisi sosial, itu sangat berpengaruh. Untuk itu makanya orang tua perlu dibekali bagaimana cara supaya anak-anak ini nggak tergantung sama gadget, ngapain ya. Dari sisi kesehatan itu kan juga kurang baik ya, anak-anak yang terlanjur sangat suka nggak bisa dilepaskan dari gadget itu kan juga sangat bahaya seperti itu. Jadi emang gadget itu harus dibatasi, harus kita pantau penggunaannya pada anak-anak usia dini. Nah, mungkin saran sendiri Bu untuk orang tua agar mengawasi anak-anak mereka, untuk membatasi anak-anak mereka memainkan gadget di rumah. Iya, iya. Nah, penggunaan gadget itu memang harus dengan sepengetahuan orang tua, harus dengan kontrol orang tua. Nah, jadi memang harus ada pantauan dari orang tua bahwa pembatasan waktu, ngoten ya. Jadi berapa jam mereka boleh pakai, kapan waktunya mereka boleh pakai. Terus kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengalihkan dalam penggunaan gadget. Misalnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang sehingga mereka nggak selalu monoton, keseharian mereka harus selalu dengan gadget, ngoten Mas. Ya, kembali lagi ke tadi Bu. Tadi kita kan berbicara terkait pengenalan kepada Tuhan, motorik, kemudian mengajari anak bersosialisasi seperti itu. Apa sih yang beda dari KB Ataskia ini sendiri Bu? Ya. Insya Allah kita berbeda Mas, ngoten. Jadi satu, kita sangat memperhatikan sisi psikologis seorang anak, ngoten. Karena kebetulan di sini juga ada psikolognya nih, gitu. Jadi kita sangat memperhatikan bagaimana sih sebetulnya kebutuhan anak secara mendasar, ngoten, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi psikologis seorang anak, ngoten. Nah, karena ada sisi psikologis itu tadi, otomatis kita akan empati kita kepada anak-anak itu akan lebih besar, ngoten. Apa kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, potensi-potensi yang harus kita garap dari seorang anak itu seperti apa, itu semua kita perhatikan di Ataskia ini. Baik, terima kasih Bu Lilis ya. Ya, sama-sama Mas. Pemirsa Lingkar TV, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Lilis selaku Ketua atau Kepala Sekolah KB Ataskia. Ikuti terus perjalanan saya menelusuri jejak pendidikan di Jendela Ilmu Lingkar TV. Kelompok bermain Ataskia memiliki visi mewujudkan generasi yang soleh dan solihah, menumbuhkan cinta sekolah pada anak, keberanian, keceriaan, kemandirian, dan kreativitas pada anak, serta membangun karakter cinta bangsa sejak dini. Selain itu, KB Ataskia juga memiliki misi membimbing anak menjadi insan yang solih dan solihah, yang mempunyai ketakwaan, akidah, dan akhlak yang islami, sehingga kelak akan menjadi manusia yang bermanfaat dan berkah untuk alam. Selain itu, KB Ataskia juga memiliki misi menciptakan suasana bermain dan belajar di sekolah yang menyenangkan, sehingga membuat anak senang dan cinta sekolah dengan kurikulum belajar yang inovatif sesuai tingkat perkembangan anak. Membuat metode bermain dan belajar yang menyenangkan, menggembirakan, dan mencerdaskan yang dapat memberikan bekal pada anak untuk selalu termotivasi belajar, serta meraih ilmu di jenjang yang lebih tinggi di masa mendatang. Misi yang lain adalah membuat metode bermain dan belajar yang menumbuhkan karakter kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan, sehingga di masa mendatang menjadi insan yang tangguh yang siap menata zamannya. KB Ataskia juga memiliki misi membimbing anak untuk memiliki karakter yang cinta bangsa, sehingga Indonesia akan memiliki SDM yang punya jiwa nasionalisme tinggi.
Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah sampai di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Dan nanti saya akan bertemu dengan Bapak Khodori selaku Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Saya akan bertanya soal peran PAUD atau kelompok bermain dalam kembang tumbuh anak. Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sedang berada di samping Pak Khodori selaku Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Selamat pagi Pak Khodori. Selamat pagi. Pak, berbicara tentang peran kelompok belajar untuk tumbuh kembang anak ini Pak. Sebenarnya perannya itu seperti apa Pak? Terima kasih Mas Fajar. Terkait dengan peran tumbuh kembang anak, utamanya di PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, ini sangat penting sekali karena di sana nanti di samping anak disampaikan oleh gurunya juga dilibatkan orang tua. Orang tua diberikan pemahaman terkait dengan tumbuh kembang anak ini. Jangan sampai antara pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi ketidakseimbangan. Pertumbuhan untuk anak ini proses anak menjadi lebih tinggi, berat badannya bertambah, badan semakin besar, ini adalah proses pertumbuhan anak. Sementara yang perkembangan anak itu sudah bisa mulai merangkak, sudah bisa mulai jalan, sudah bisa mulai berbicara. Ini perkembangan. Nah, antara pertumbuhan dan perkembangan ini bila bisa berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang, ini akan memberikan dampak yang signifikan nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan di berikutnya. Jangan sampai antara pertumbuhan dan perkembangan ini tidak terjadi keseimbangan. Kenapa? Ketika anak badannya tumbuh besar, ternyata mereka belum tahu apa-apa, ngomong saja tidak bisa. Ini artinya antara pertumbuhan dan perkembangan tidak serasi. Nah, di PAUD anak akan diberikan layanan terkait dengan tumbuh kembang anak ini, anak diberikan pemahaman. Sudah barang tentu ini terkait dengan kebutuhan gizi, maka ini disampaikan ke orang tua bagaimana supaya tumbuh kembang anak ini bisa berjalan dengan normal. Lebih-lebih di 1000 hari pertama ini berperan sangat penting terkait dengan tumbuh kembang anak. Bila 1000 hari pertama anak mulai dalam kandungan, kebutuhannya terpenuhi semuanya, ya maka anak akan menjadi tumbuh kembang yang optimal, sehingga di dalam perkembangan berikutnya akan maksimal terkait dengan tumbuh kembang anak ini. Artinya memang tumbuh dan berkembang ini menjadi satu kebutuhan bagi anak Pak ya? Iya, merupakan kebutuhan bagi anak. Jangan sampai tadi tidak terjadi keseimbangan, harus seimbang. Sehingga anak perkembangan fisiknya dengan pertumbuhan intelektualnya, perkembangan intelektualnya ini akan serasi. Ya, seperti itu. Nah, terkait dari kelompok bermain dan PAUD-nya itu masuk untuk mendidik dari anak-anak itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, di PAUD sendiri sekarang ini sudah dikembangkan PAUD Holistik Integratif. Ini sesuai dengan Perpres nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif. Di sana bertujuan bahwa PAUD Holistik Integratif ini menjadi terselenggaranya layanan PAUD Holistik Integratif yang menuju anak Indonesia yang sehat, cerdas, terutama berakhlak mulia. Ini pengembangannya di lembaga. Sehingga gini Mas, terkait dengan Perpres itu di sana untuk PAUD Holistik Integratif ini anak terpenuhi kebutuhan esensial anak. Kebutuhan esensial anak itu meliputi kesehatan gizi, kemudian termasuk dengan pendidikannya, moralnya,
kemudian terkait dengan pengasuhannya, juga tumbuh kembang anak. Juga pada PAUD holistik ini anak terlindungi dari kekerasan, penelantaran, kemudian perilaku yang salah, termasuk eksploitasi untuk anak. Di sana dikembangkan semua ya, untuk menunjang kebutuhan tumbuh kembang anak di lembaga PAUD. Ya. Berbicara tentang urgensinya Pak, seberapa penting dari pendidikan anak usia dini atau KB ini dalam rangka mengawal perkembangan anak ini Pak? Ya, sudah barang tentu dengan layanan PAUD holistik integratif ini, bila semuanya bisa diaplikasikan ke anak dan orang tua mendukung penuh terkait dengan program PAUD holistik integratif ini, maka tumbuh kembang anak akan selaras dan serasi terkait dengan kebutuhan gizinya, kesehatannya, emosial anaknya ya. Maka dengan seperti itu secara integratif, secara holistik ya, ini anak akan bisa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka benar-benar akan mengikuti dengan baik. Dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang terjadi interaksi dengan sesama teman di kelas itu. Ya. Baik, dari Disdik sendiri Pak ini Pak, dalam rangka mengawal PAUD dan KB ini, untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa Pak dari Disdiknya sendiri? Di PAUD sendiri, di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, ini sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019. Ini terkait dengan pendidikan anak usia dini. Bahwa di situ ada standar pelayanan minimal, termasuk PAUD holistik integratif, sehingga layanan PAUD di Kabupaten Kudus dari pemerintah, utamanya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, selalu mendorong ke semua lembaga, supaya semua lembaga di dalam memberikan layanan pendidikan pada pendidikan anak usia dini ini benar-benar memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas. Terima kasih Pak Khodori dan pemirsa Lingkar TV. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Khodori terkait peran kelompok belajar dalam rangka tumbuh kembang anak. Nantikan acara selanjutnya di Jendela Ilmu Lingkar TV.